Selamat datang di channel PA Gamer ya. Iya guys, kali ini gue tidak akan membahas mode-mode yang ada di game Seven Night ini ya. Gue akan membahas tentang F2P. Apakah kita sebagai F2P ya, player-player F2P, silahkan komen di bawah. Itu berdosa dan bersalah main game ini. Karena ada yang posting di Facebook, siapa ya, Bang Felix kalau nggak salah namanya, nanti gue tampilin di screen ya. Dia bilang, mau nanya, emang harus bangga ya punya gelar F2P? Pakai emot itu siapa, Alex Pereira. Kalau gue sih malu ngakuinnya, kata dia. Udah nggak kontribusi ke gamenya, menu-menuin server begitu, kata dia. Jadi gue harusnya ceritanya sih harusnya gue tersinggung ya, karena gue F2P juga gitu. Tapi ya udah, gue akan berpura-pura tersinggung ya. Maksud lu apa nyet ngomong kayak begini, Felix ya? Maksud lu apa, lu nggak ngerti ya bagaimana cara mekanisme bisnis model itu bekerja sih? Oke, tapi sebelum sebelum gue membantah si Bang siapa Felix ini, gue tentu saja encourage atau apa ya, mendukung orang-orang yang spend di game ini. Lu buat lu yang belum spend, silahkan. Kalau mau spend nggak ada ruginya sih. Ya lu progres lu bisa lebih bagus lagi pastinya, harusnya ya, kalau lu nggak gacak lahan dari awal. Ya, terus apa? Untuk Netmarble juga ya berpotensi long lasting lah. Kita lihat dari Seven Night of Old, Seven Night yang dulu, biarpun pelit tapi lumayan lah itu bertahan lama. Apalagi sekarang udah baik, terus kita banyak spend gitu kan, lumayan. Pasti bakal lebih panjang lagi lah gitu. Nah sekarang gue akan menjelaskan ya kontribusi F2P guys. Apa sih sebenarnya kontribusi F2P itu? Kita lihat dari kacamata bisnis model Netmarble ya, atau ya kebanyakan perusahaan yang berbasis aplikasi beginilah gitu. Jadi pertama, daily user itu juga adalah value, bro. Siapa? Bang Felix ya, dan yang lainnya juga tentunya. Daily user itu juga adalah value. Kayak misalkan YouTube, Facebook. Kita ambil 2 example itu aja ya. Kan suka ada ads tuh. Kayak ya YouTube tuh kan ada AdSense, terus Facebook ad juga ada ya. Nah, kalau lu nih, sorry, gue jelasin dulu mekanismenya. Itu kenapa bisa ada ads? Itu salah satu pertimbangan orang yang mau ngiklan di situ. Ya karena daily user, cuy. Ya, lu deh sekarang yang jadi pengiklan, lu punya produk misalkan apa, sabun mandi misalkan, mau ngiklan di sebuah platform. Kira-kira yang mana? Kita nih ngomong bohong aja ya. YouTube itu cuman 100 daily usernya setiap hari. Instagram atau Facebook misalkan 10.000. Lu bakal milih ngiklan di mana, cuy? Ya harganya pasti beda-beda ya. Tapi most likely ya, kalau orang yang waras, dia akan milih ngiklan di Instagram lah, yang daily usernya banyak. Karena ya ads itu kan bakar duit, yang iklan itu bakar duit. Dan juga cuman potensi aja gitu. Orang ngelihat kayak lu ya, ngelihat iklan apa misalkan, iklan keju, kan belum tentu lu langsung beli juga ya. Jadi itu cuma potensi aja. Dan sebagai pengiklan yang bijak dan waras, pasti lu akan mengiklan atau mau ngebakar duit lu buat iklan itu di platform-platform yang daily usernya itu banyak. Karena lebih baik potensi 10.000 beli daripada cuman potensi 100 yang beli. Logiknya seperti itulah. Oke. Itu pertama, kontribusi. Yang kedua, daily user juga itu berpengaruh untuk ya, misalkan nih investor. Kita mungkin pada ngikutin juga ya unicorn tuh yang kemarin. Ya sebenarnya sih emang dari dulu juga bisnis model ya kayak begitu gitu. Investor sih. Untuk menarik investor, daily user itu juga salah satu pertimbangan untuk investor mau masuk atau enggak. Kayak hotel misalkan, nggak dilihat produk sama hotel. Misalkan nih produknya tuh kan kamar ya, kamarnya bagus atau enggak gitu, buka 24 jam atau enggak, ada satpamnya atau enggak itu. Investor tuh ngelihat, iya hotel lu bagus, tapi ada daily user atau ada usernya enggak, bisa jualan enggak lu itu gitu. Ada yang masuk enggak ke hotel itu. Lu mau bintang 7 ke hotel lu ya, kalau misalkan kagak ada yang nginep, ya siapa yang mau invest anjir? Investor juga mikir duitnya ditaruh di situ ya udah jadi buat bayar maintenance, let's say buat bayar listrik AC apa segala macem ya kan. Nah sama kayak sekarang,
Kalau daily basisnya banyak, kayak di Google tuh kan ada ya, di download oleh beberapa user. Nah itu juga value ya. Jadi untuk gue pribadi sih ya, gue sih nggak jualan akun gitu. Nggak kepikiran ke situ, dan kalaupun kepikiran ke situ, gue betul-betul tidak ada waktu cuy. Anjir, reroll alah capek lah. Dan lagi mungkin anaknya di PC ya itu ya. Gue nggak tahu juga, itu tanya aja ke Kang Dagang ya. Itu juga masuk ke daily user gitu. Orang yang download apa segala macam, kalau beda device kan ya beda. Gue nggak ngebelain Kang jualan juga ya, sebenarnya itu juga merugikan Netmarble memang. Yang misalkan orang yang harusnya pengen karakter apa, Rin misalkan, tapi malah nyari di orang lain, bukannya top up terus ngedapetin dari summon misalkan. Ya itu merugikan Netmarble tentu saja ya. Ya tapi tentu aja lah itu udah sesuatu yang natural lah kalau gue bilang ya. Bisnis tuh ada untung ruginya, ada celah-celahnya ya. Sama aja kayak web, kayak blockchain lah sekarang ya kita ngomong. Udah pakai teknologi yang paling mutakhir juga dijebol mah dijebol aja. Ada apa ya, ada bolongnya lah pasti, ada flow-nya, ada kurangnya lah pasti sebuah sistem itu gitu. Tapi juga selain itu ya tetap Netmarble dapat untung dari apa? Dari daily user ya, atau exposure lah bisa dibilang. Terus kayak konten-konten kreatornya kayak gue nih yang gak jelas kayak begini, atau ya mungkin ada juga ya yang lain-lain yang F2P juga. Kan ini jadi game ini kan banyak diperbincangkan. Dan algoritma itu kalau lu tahu ya, mau di platform apapun ya tergantung sih algoritmanya di style kayak gimana. Cuman makin banyak diperbincangkan, makin banyak hashtag nih kelahan di hati. Itu makin most likely lah bakal dipromosiin sama si algoritmanya itu sendiri. Kalau banyak engagement, banyak player, nah itu juga kayak apa ya, konsepnya kayak brand advocate lah bisa dibilang ya. Kita buat konten kayak gini, terus ada postingan di Facebook, grup Facebook itu rame, itu jadi dipromosiin gitu sama algoritmanya. Dan ketika ini misalkan ada bukan player Severnight nih, player apa misalkan game sebelah gitu, ada restart lah let's say, yang belum main Severnight, lama-lama kan diklik juga kalau muncul terus, kok ini game rame ya, komunitasnya hidup ya, diklik juga dan akhirnya main. Dan syukur-syukur yang pindahan itu Weller gitu. Mungkin dia udah bosen main game sebelah ya kan, tiba-tiba dia masuk ke sini dan diborong lah semua nih. Shop itu revenue juga nggak buat Netmarble. Ya bagus, biarpun nggak direct, tapi masih ada korelasinya lah di situ. Gitu bro. Ya seperti Bang Felix. Bagus kan Felix ya. Terus juga sama orang-orang yang punya komunitas, let's say. Kalau banyak tukang jualan tuh, mungkin kan orang yang jualan itu nggak cuman jualan akun Sevenite doang, mungkin jualan game lain misalkan. Ya dia punya Discord misalkan, atau punya grup Facebook tersendiri ya. Jadi ini juga bisa dapat exposure ya, syukur-syukur gitu. Yang masuk ke game ini tuh bukan F2P doang, tapi orang-orang yang mau spend lah, let's say mid spender lah gitu. Dan juga gue buat konten kayak gini, gue itu sengaja ya, gue tuh nggak kismin amat gitu. Kalau gini-ginian doang mah emang udah gue incer dari awal tuh gue mau beli ini. Tapi kenapa gue mau masih F2P? Ya ini 70.000 bro, paling sama pajak ya kan, masa ya kagak kebeli sih ya kan, pinjol ada gitu. Gue mau sampai sini dulu, ini curhat pribadi aja, bukan dapet recelnya bukan, tapi justru nanti kalau orang yang baru pindahan misalkan dari game mana gitu, dia bisa lihat konten gue atau konten siapapun yang F2P ya, apa kira-kira pikirannya kalau orang masuk ke situ. Ketika gue misalkan bikin konten kayak kemarin udah ya ada yang 40D ya, kalau misalkan ntar gue buat 90D F2P, orang baru masuk ke sini dan dia lihat progres gue bisa enjoy, gue bisa semi kompetitif lah let's say ya, karena gue nggak gacaklahan. Apa pikirannya si kunyuk ini aja ya, F2P selama 3 bulan progresnya bisa segini. Kalau gue top up ya pasti gue lebih progresnya dari dia gitu, asal manajemen resource-nya bener gitu aja ya, jangan maksa gitu. Ya udah,
itu nilai plusnya atau kontribusinya lah. Memang tidak direct, tapi intangible lah. Kenapa ya bahasanya keluarin kayak gitu-gitu gitu. Ya, kecuali dia liatnya konten orang yang suruh gacha skin ini gitu ya. Gue tetap gacha ya. Tapi lagi-lagi gue udah bahas juga yang kemarin, yang mana tuh gue lupa konten yang mana. Yang live kalau nggak salah, bahas yang live. Gue cuma ngejar ini nih semua nih. Ya. Memang ada satu yang ampas, ini satu million gold mah apa ya. Tapi yang lain-lain juga valuable lah gue bilang. Ini juga lumayan, jangan dipikir kagak ada value-nya. Ini apalagi ya, bagus. Justru ini yang kagak ada value-nya menurut gue. Jadi untuk kalian yang nonton, boleh bantu doa ya supaya nih gue pull sekali lagi nggak dapet skin. Gue pengen dapetnya ini aja gitu. Gue nggak ada urusan lah sama skin gitu. Tapi resource-nya itu lumayan bagus lah. Dan apa hasilnya? Nih, karam gue jadi bintang 5. Dari bansos juga sih memang, tapi kan ada kontribusinya juga. Kemarin berapa sih? Tiketnya 20 apa nggak salah ya? Tiket pet tuh. Belum nanti yang red up, kan pasti dapet salah satu. Kalau nggak ini udah nggak bakal gue taruh di wishlist lagi ya. Itu. Ya, jadi kontribusinya itulah, biarpun nggak direct gitu ya. Dan juga sekarang gue mau balikin nih, khususnya buat si Bang Felix dan orang-orang yang semisal, lu itu top up berapa bro ya? Kalau cuman monthly doang ginian doang, atau let's say tiga-tiganya lah, berapa ini hitung 200.000, 300, 2,5 lah ya, atau 300. Emang per bulan 300.000 lu main ginian, emang untung buat Netmarble? Jangan ngomong dari segi yang luas ya kan. Kalau 300.000 per orang, ada 100 orang, bisa ratusan juta, ya betul memang. Tapi enggak, gue mau nanya ke lu pribadi nih yang nanya F2P itu kontribusinya apa. Gue mau nanya sama lu nih, kalau lu 300.000 doang sebulan, itu juga belum tentu, paling yang salah satu aja mungkin Elena kali ya, gara-gara si koplok udah beli Elena. Padahal yang paling valuable ya inilah. Ngapain lu beli ini anjir? Lu auto, gue kunci segini aja, gue beli sampai yang 80 ya. Itu nggak sampai seharian penuh, kadang-kadang nih sore juga, atau sampai malam ya, kalau misalkan si Kyle-nya nggak mati-mati terus gitu, foldernya bener-bener terus sampai malam. Jadi lebih bagus yang tadi lah, yang Ruby gitu. Dan kalaupun lu ambil yang ini, kontribusi lu apa? 70.000 sebulan. Kalau lu pernah ngontrak pakai AC misalkan kontrakan lu, dan lu bayar listrik sendiri, gue dulu aja beberapa tahun yang lalu itu 100.000 sebulan sih. Sekarang lu bilang mau berkontribusi ke Netmarble 100.000 sebulan, sementara dia harus bayar server tuh ya, listrik juga, dia harus bayar karyawannya ya apa, operasional di sana juga emangnya nutup. Kontribusi lu 100.000 itu ya elah, kagak ada apa-apanya bro ya. Ini kita ngomongin kontribusi personal ya. Kalau ya tetap gue balik lagi, gue ingetin lagi, gue tetap encourage orang untuk top up ya. Jangan berkecil hati ya untuk yang top up 70.000 gini. Kalau bilang kontribusi lu apa, ya ada tetap ya. Tapi kalau mau di compare kontribusi, kayak merasa orang yang paling berkontribusi terhadap game ini dan Netmarble, ya ntar dulu bro. nggak sebegitu berkontribusi juga lu ya. Tapi memang kalau dibanding kayak gua ya, player F2P kayak begini, ya kayak tadi gue udah jelasin, kontribusi gue paling cuman buat daily user sama orang-orang yang mau top up biar nggak mikir-mikir ya, karena F2P aja bisa begini di game ini, apalagi gue yang top up gitu. Cuman itu doang kontribusi gue ya. Kalau lu bisa kasih 70.000 atau 100.000 lah mungkin sebulan, ya gue tetap jagoin lu ya, lu lebih menang. Tapi kontribusi kita tidak ada apa-apanya ya, itu yang pengen gue tegasin. Ya begitu ya. Jadi semoga menjawab Bang Felix, karena di komen juga tadi gue tampilin lagi nanti. Ada yang komen juga, emang kontribusi lo apa Cil kalau nggak salah. Nah ini gue jawab di video aja sekalian ya, karena berapa menit gue ngomong nih. Kalau gue bahas di gue ketik di Facebook itu jadi artikel anjir, jadi tesis terlama ya. Oke, jadi begitu. Kesimpulannya adalah
pembelaan gue pribadi nih, gue tentu saja gue sangat-sangat mendukung orang-orang yang berkontribusi di game ini top up, apalagi yang Weller ya. Terus alasan gue belum top up adalah ya untuk itu, supaya kelihatan ya 3 bulan jadi F2P di game ini tuh seperti apa sih gitu, dengan manajemen resource yang bagus ya, dan tentunya harus punya kelahan ya, itu ya. Dan untuk kalian para F2P silahkan pertimbangkan nih, masa yang monthly aja kagak lu beli sih gitu. Kontribusi lah buat game, apalagi kalau udah salah gacha nih dari awal, gacha kelahan misalkan, jadi ampas progres akun lu ya. Ini aja bro, tuh berapa, 80.000 paling sama pajaknya, nggak rugi 80.000 per bulan gitu. Ini game sudah memberikan kebahagiaan buat lu, asik, udah memberikan apa ya, killing time kalau bisa dibilang, daripada lu mabok-mabok, lu ngejablay di luar sana ya kan, lebih baik lu main game gitu. Jadi ini game sudah menyelamatkan lu dari hal-hal buruk. Jadi silahkan berkontribusi lah guys. Gue 3 bulan nanti gue udah pasti bakal ambil monthly ya gitu. Ya sebetulnya harusnya dari awal gue juga nggak pengen progres kayak gini tuh, harusnya ya pasti bakal lebih bagus lagi progres gue, tapi ya udahlah, karena gue pingin jadi apa, buat konten juga gitu. Dan ya semoga aja orang-orang yang mau main kesini, jadi kalau mau top up dan menilai game ini ramah atau enggak untuk dimainin ya, enggak kayak Genshin. Itu bisa, salah satunya contohnya adalah progres akun gue ini, nah gitu. Oke. Dan untuk yang udah gacha skin, jangan menyesal guys ya. Sekalian gue bahas ya. Itu ininya valuable, serius. Gue aja ngejar, gue pribadi ya, untuk progres. Karena kenapa? Salah satu salah satu bukti empiriknya di sini. Gue udah farming di 15 terus sekarang tanpa RNG ya. Ini udah aman. Gue nggak ada recordnya ya. Nantilah kalau misalkan ini gue record, coba kalau ada waktu ya. Ini Pascal TC4 tidak ada RNG guys. Ini 2, atau nanti gue buat, jangan ya, gue tuh pengen pulang soalnya. Ya nantilah kalau sempet gue buatin ya. Ini ada barrier juga, jadi di 15 itu tidak ada RNG ya, maksudnya nggak ada kalah-kalah, tapi tidak bisa auto. Berkat siapa? Berkat dia nih tuh. Kalau gue nggak ngambil skin, mungkin ya tiket gacha emang dapat dari bansos, tapi nggak ada tambahannya, mungkin gue nggak dapet ini juga gitu. Tapi memang sih kemungkinan aja. Tapi ya kesimpulannya mah tidak rugi guys, apalagi yang dapat yang red up tuh ya, red up pet gitu. Dan ini nggak bisa auto karena di terakhirnya itu mesti pakai ini nih. Jadi kalau di auto dia bakal nge-skip ke sini, nah gitulah kurang lebihnya. Atau komen aja ya kalau mau dibikinin, ntar gue bikinin gitu. Nggak bisa auto ya kayak begitu. Tapi pet itu sangat membantu. Dan juga Castras gue baru upload tadi. Ini Ruri gue kontribusi untuk build, lumayan lah ya. Geng satu lagi. Ya itu belum pada main aja, ada juga tuh yang lebih, si abang-abang yang lain ya, banyak juga yang bagus-bagus poin CR-nya gitu. Jadi membantu kontribusi ke guild. Jadi ini tidak rugi-rugi amat guys. Tapi untuk lu ya yang masih belum keambil semua, dan gue sih emang menginginkan PT kayak gini karena gue nggak bakal ngambil skinnya gitu. Untuk yang kayak lu yang belum keambil semua rewardnya, saran dari gue, ambil semua reward ini aja nih mending nih. Atau kalau bisa bagus lu skip ini sama 1M misalkan nggak dapet, itu lebih bagus. Yang lain-lainnya itu ambil aja tuh, hero skill bagus, nggak rugi amat. Oke. TC Mionhi juga 33k, belum tahu ya. Kalau orang-orang model kayak gua yang gasnya di 200 mulu, 33k berarti ya 300 kali. Itu juga kalau luck ya. Kalau tidak, mampus lah kawan. Jadi gue lebih memilih ini ya untuk progres akun juga dah. Oke. Semoga ini menjawab dan menambah wawasan. Kalau nggak percaya dicek-cek aja ya gimana bisnis model. Ya sekalian belajar aja nih mah. Makanya gue bahas juga karena ada hikmah yang lumayan bisa kita bahas gitu. Untuk pengetahuan bersama tentu saja. Boleh dikoreksi ya kalau misalkan gue salah, nggak gini bro. Oke, silahkan koreksi aja. Tapi ya
tadi udah kesimpulannya ya. Silakan yang mau spend minimal monthly itu gue sangat-sangat men-encourage ya, apalagi weller. Dan jangan banyak bacot untuk F2P nih sekarang nih. Gue mau nyerang F2P nih. Meta arena cepet banget ininya gantinya. Ya udah anjing, lu tahu diri. Nah ini nih baru nih F2P nggak tahu diri nih. Pingin semua progres bagus gitu, termasuk arena. Makanya gue dari awal bikin konten juga sama. Gue selalu mengingatkan buat F2P sama low spender jangan fokus di arena ya. Lu enjoy aja game-game PvE kayak gini. Raid misalkan. Dari equipment juga bagus tuh. Lu WL TC6 kalau WL nih TC6 semua equipment tapi putih-putih ya kalah sama lu kalau equipment lu bagus mah. Jadi PvE dikejar. Terus ini juga adventure dikejar. Tower yang reset khususnya ya. Kalau Infinite Tower menurut gua sih ya biasa-biasa aja gitu, nggak usah terlalu buru-buru. Dan caster rush TC6 Rachel dimaki-maki. Padahal buat progres akun lu juga. Dan lihat ininya nih, bukan lihat apa, wah dipaksa apa enggak. Lu bisa dapet ini biarpun random. Tuh. Namanya F2P mah main sabar cuy, resource management itu. Jadi ini nih Castera sama Advent Expedition nih kayak apanya ya, kayak kailnya lah gitu. Jadi lu tinggal mancing aja dari sini ya. Belum tentu juga dapet yang lu mau memang, tapi setidaknya fokus di situ. Kalaupun arena lu di platinum atau di mana, di diamond. Kalau di diamond gue udah tunjukin ya, bisa kebeli semua. Plus ini juga kebeli sama gue. Nah sekarang ada currency baru ini, apakah di diamond masih aman? Masih ya. Tinggal switch aja. Ini gue aja nggak beli, masih sisa 16.000, belum gajian nanti. Ini reset, borong lagi, selesai. Jadi nggak usah terlalu banyak gaya lah PvP gitu. Total War juga, tentu saja. Gue bilang Total War dikejar, tapi dikejar tuh maksudnya apa? Dikejar itu maksudnya lu jangan blow on. Spike lah di kenapa sini ya? Spike lah di craft di sini coba. Kalau buat klan nggak apa-apa ya, bagus itu klan buat farming adventure sama buat progress akun itu bagus ya, si kupluk. Nah, buat ambil ini 1:3 ya sayang cuy. Makanya Total War kagak naik mungkin karena itu ya. Karena pekok. Jadi kejarnya begitu, maksud gue ya, bukannya gacha karena meta harus punya nih, enggak, ditahan aja. Dan dengan roster yang ada ya sanggupin aja kayaknya buat tim apa gitu. Si Beruk nih, nggak gue ini kemarin pakai meta block lumayan tuh gendong gue mulu ke super, karena gue belum TC2 waktu itu ya. Sekarang udah TC2, udah gue ganti lagi metanya, Rook nggak kepake gitu ya. Terus nanti ada Advance Arena. Nah kalau ada F2P yang komplain wah ini terlalu pay to win, ya udah mending uninstall aja gitu. Itu bener-bener pekok ya. Atau ya jangan kayak begitu ya, lu nyadar diri aja gitu. Lu enjoy nggak main Casteras, main raid apa segala macem. Kalau nggak enjoy ya udah uninstall aja HP lu, komputer lu ya kan. Itu baru yang pekok ya. Ya, gue rasa gue udah menjelaskan kepada siapa tadi, Bang Felix kalau nggak salah ya. Terus Bang Felix dan orang-orang yang berpikiran seperti itu, gue udah melakukan pembelaan untuk diri gue sendiri ya. Dan gue sudah menyerang F2P juga yang gak tahu diri udah. Dan terakhir ya, jangan lupa gacha skin kelahan di hati, oke? Biarpun skin itu nggak ada kupluknya ya, cuman baju taekwondo doang, tapi silahkan, gue sangat-sangat menyarankan untuk digacha karena ya nanti gue bakal ganti nih. Enggak, ini gue bohong ya, gue nggak bakal gacha tentunya. Ini mah cuman buat sarkas aja. Ya silahkan dipertimbangkan ya, karena klan itu hero bagus banget. Jadi silahkan. Dan bakal di buff ya, kita nggak tahu buffnya apa. Oke, kita lihat aja nanti, oke? See you guys in the next video. Bye.